Hai guys, lu tau nggak sih kemarin baru aja kita ganti, Menteri Keuangan yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, beliau menegaskan bahwa perekonomian Indonesia ternyata menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah gejolak yang global. Walaupun begitu, prospek ekonomi Indonesia ternyata semakin positif dengan adanya pertumbuhan yang solid, kemudian inflasi yang stabil, dan perbaikan kinerja ekspor di tengah tekanan suku bunga global. Nah, beliau berstatement, kinerja ekonomi berbagai negara masih bertahan hingga tahun 2025, meskipun AS menerapkan kebijakan tarif yang sangat tinggi di berbagai negara. Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang bertahan, kata Pak Menteri Purbaya. Nah, salah satu organisasi keuangan yaitu International Monetary Fund atau IMF merevisi atau mengkaji ulang proyeksi perekonomian global yang mencerminkan optimisme yang mulai menguat. Indonesia termasuk yang direvisi dari 4,7% sampai menjadi 4,8%, yaitu pertumbuhan ekonominya. Kemudian hal tersebut membuat pemerintah menjadi optimis mengenai resesi bisa melampaui proyeksi tersebut. Nah, Pak Menteri Menteri Pak Purbaya, dia juga berkata, "Saya pikir kita akan lebih dari itu. Bahkan tahun ini pun akan di atas itu atau di atas 4,8%." Nah, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan Indonesia atau pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2025 yaitu mencapai 5,12%. Tentunya pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat 5%, kemudian investasi pertumbuhan 6,99%, dan sektor manufaktur sebagai kontribusi atau kontributor ekonomi terbesar kembali menguat dengan pertumbuhan mencapai 5,68%, tertinggi dari tahun 2022. Nah, Pak Purbaya bilang, eee manufaktur kita pada kuartal kedua sudah mulai, tertutup atau mulai ter-recover. Kemungkinan pada kuartal ketiga, agak sedikit melambat pertumbuhannya, tetapi beliau bilang untuk pada kuartal keempat, yaitu kuartal terakhir, akan tumbuh lebih cepat melalui, dengan perbaikan ekonomi dan perbaikan demand karena supply uangnya ditambah di sistem perekonomian tatanan itu. Nah, di sisi lain, ternyata kinerja ekspor Indonesia menunjukkan ada perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data bea cukai bulan Agustus tahun 2025, ekspor tumbuh 7,8% secara per tahun, terutama didorong oleh berbagai sektor industri pengolahan dan hilirisasi, contohnya nikel dan tembaga. Nah, neraca perdagangan kumulatif Januari hingga bulan Agustus 2025 bahkan melonjak 52,3% dibanding periode yang sama tahun lalu, beberapa tahun lalu. Nah, hal tersebut mencerminkan daya saing ekspor yang semakin kuat walaupun diwarnai dengan tarif perdagangan atau tarif impor yang cukup tinggi. Nah, Pak Pak Menko juga bilang di sini, pertumbuhan pertumbuhan yang amat bagus atau spektakuler. Walaupun orang bilang mau tarif yang cukup tinggi, tetapi mereka ini duluan front loading. Tapi kalau saya lihat tetap aja tumbuh. Ya. Sementara itu, stabilitas inflasi menjadi faktor kunci yang membantu daya beli masyarakat atau menopang atau membantu hingga bulan Agustus 2025. Nah, inflasi tercatat 2,3% per tahunnya. Ini level yang dinilai ideal dalam konsensus global 1 hingga
3%. Menku menilai capaian tersebut lebih sehat dibandingkan beberapa negara kawasan Asia seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki tingkat inflasi sekitar 0,6% atau di Malaysia sekitar 1,2%, yang mencerminkan hal tersebut ternyata lemah di permintaan domestik negara-negara tersebut. Nah, dari pernyataan di atas tersebut atau tulisan di atas, eee, Pak Pak Menteri kita memberikan komentar bahwa inflasi yang bagus itu bukan nol, bukan juga di atas 10%, tapi sekarang konsensus ekonomi global di antara 1 sampai 3%, dan kita sekarang di 2-3% atau level yang pas, tidak terlalu tinggi ya. Dan Pak Menko juga menegaskan sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk menjaga eee, momentum pertumbuhan kita agar tidak menurun. Eee, Bank Indonesia sebelumnya telah menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin guna untuk memperlonggar likuiditas perbankan dan mendorong pembiayaan produktif. Nah, Menko berkata, sekarang semuanya kita sudah atur agar ekonomi bergerak lebih cepat. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga yang turun, dan multiplier efek untuk pertumbuhan akan semakin signifikan, penjelasan beliau. Eee, dengan kombinasi faktor eksternal yang membaik, inflasi yang stabil, serta permintaan domestik yang kuat, prospek ekonomi Indonesia hingga akhir 2025 dipandang semakin optimis. Pemerintah meyakini atau yakin momentum ini dapat eee, menjadi landasan menuju pertumbuhan yang lebih tinggi serta berkelanjutan untuk di masa depan. Nah, di data keuangan atau data uang M0 atau uang beredar primer pada Juli 2025 bertumbuh sekitar 7,0% per tahunnya, melanjutkan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu sebesar 8,68% bakul, sehingga tercatat sekitar 1.925,4 triliun. Nah, perkembangan ini dipengaruhi pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 9,7% per tahunnya, dan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 8,4% per tahun. Berdasarkan faktor tersebut, pertumbuhan M0 adjusted telah dipertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas ataupun galian moneter adjusted. Kemudian obligasi. Obligasi pemerintah Indonesia atau SUN merupakan instrumen utama untuk pembiayaan defisit. Nah, data terkini pada November tahun 2023 dari Kementerian Keuangan, total outstanding SUN mencapai 7.500 triliun dengan yield rata-rata obligasi 10 tahun sekitar 6,5%. Nah, pemerintah telah menerbitkan obligasi baru senilai 200 triliun dalam kuartal terakhir untuk membiayai infrastruktur. Ya, tren positif permintaan ini dari investor asing yang menunjukkan kepercayaan pada ekonomi Indonesia, meskipun risiko suku bunga yang global tetap tinggi ya. Nah nah yang terakhir tuh perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan yang solid pada tahun ini. PDB tumbuh 5,05% per tahunnya pada kuartal ketiga tahun 2023 dari data BPS, dan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor. Nah, inflasi juga terkendali, eee, berada di 2,7% per tahunnya di bulan Oktober tahun 2023, dan target Bank Indonesia 3,5%. Tetapi tantangan tersebut meliputi defisit
neraca perdagangan yang tidak pastian dan tidak pastian global. Nah, pertumbuhan ini positif tetapi tergantung pada, kebijakan ekonominya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas, waktunya. Terima kasih yang juga telah, menyempatkan diri untuk melihat video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.